Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah materi tentang surat penerimaan pesanan. Surat yang dibuat setelah kita mendapatkan surat pesanan. Nah, bagaimana isinya dan apa sih yang dimaksud dengan surat penerimaan pesanan? Oke, cek terus materi di bawah ini. Surat penerimaan pesanan apabila pesanan langsung disetujui. Seandainya penjual mendapatkan order dan semua persyaratan yang diusulkan atau yang dikehendaki pemesan di dalam order tersebut dapat disetujui oleh penjual, maka penjual itu dapat langsung segera mengirim barang kepada pemesan tanpa perlu lagi membalas surat pesanannya. Nah, hal ini dapat dilakukan jika barang dalam keadaan ready stock. Artinya barang ready dan barang siap untuk segera dikirim. Nah, tapi terkadang dalam prakteknya barang tidak selalu ready stock. Nah, dalam praktek bisnis sering terjadi kasus yang lain. Penjual dapat memenuhi pesanan namun barang tidak ready stock. Nah, sehingga diperlukan waktu beberapa lama untuk mempersiapkan barang yang dipesan. Kadang-kadang penjual memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengurus dokumen barang dan mempersiapkan pengirimannya. Jadi ada kala barang harus dibuat terlebih dahulu, misalnya pesanan khusus atau spesial atau bentuknya mesti custom gitu ya. Jadi barangnya itu pre-order. Nah, itu kan harus dibuat dulu. Dalam kasus seperti itu, penjual perlu memberitahukan kepada pemesan bahwa pada dasarnya ia dapat memenuhi pesanan tapi meminta tempo untuk merealisasikan pesanan barang tersebut. Surat inilah yang dinamakan sebagai surat penerimaan pesanan. Baik, isi surat penerimaan pesanan tidak lain dari pernyataan penjual bahwa ia dapat memenuhi pesanan, namun ia memerlukan waktu beberapa lama untuk persiapan dan memberikan estimasi kapan pengiriman barang akan dilakukan. Nah, surat ini sangat perlu dikirim oleh penjual kepada pemesan karena manfaatnya sangat besar, baik bagi penjual maupun bagi pemesan, yaitu yang pertama adalah agar pemesan merasa tenang karena pesanannya dapat dipenuhi oleh penjual. Yang kedua adalah agar pemesan tidak lagi mencari barang yang sama dari penjual yang lain. Nah, kadang-kadang kan kita kalau lama banget sih barangnya nggak dikirim gitu ya, terus saya beli aja deh di tempat lain, batalin gitu ya. Nah, biar kita tetap dapat pesanan, makanya kita lakukan surat penerimaan pesanan ini. Yang ketiga adalah agar pemesan dapat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum barang yang dipesannya tiba, yaitu uang, uang untuk pembayaran, alat angkut, gudang, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah agar pemesan dapat menawarkan barang pesanannya kepada pihak lain walaupun barangnya belum tiba, bila barang yang dipesan itu untuk dijual lagi. Baik, ini merupakan contoh surat penerimaan pesanan yang pertama yang dikirimkan oleh PT Indo Futura Agung kepada Direktur CV Toba Indah. Perihalnya pesanan mebel dibuka dengan salam sejahtera, surat pesanan saudara nomor 87 sekian-sekian telah kami terima dengan senang hati dan kami ucapkan terima kasih atas pesanan tersebut. Mebel yang saudara pesan dengan syarat yang sudah saudara inginkan, pada prinsipnya dapat kami penuhi. Namun, kami memerlukan waktu untuk memproduksi mebel yang saudara maksud karena kebetulan persediaan kami sudah habis. Kami perkirakan mebel tersebut dapat kami kirimkan pada tanggal 15 Maret 2003 dan akan tiba di tempat saudara dalam beberapa hari. Kami harap saudara setuju dengan tanggal tersebut. Nah, ini merupakan isi suratnya ya. Dan penutupnya, mudah-mudahan pesanan saudara yang pertama ini akan diikuti pesanan berikutnya. Ini penutup sebagai harapannya. Dan tanda tangan teriring salam, ada namanya dan di sini ada inisial penulis. Oke, silakan disimak contohnya.
Yang berikutnya, contoh kedua adalah surat dari PT Anugerah Patria Sukses kepada PT Hutama Subur Indonesia. Halnya penerimaan pesanan, kemudian ini dimulai dengan hormat, salam pembukanya. Dan pembukanya adalah terima kasih atas surat pesanan saudara nomor sekian-sekian-sekian, tanggal sekian-sekian. Dengan ini kami beritahukan bahwa gasket yang saudara pesan ada dalam persediaan kami. Nah, kemudian masuk ke dalam isi. Pengiriman akan kami laksanakan tanggal 28 November. Kami mohon saudara membuka giro untuk tempo 14 hari. Giro tersebut dapat diserahkan kepada petugas kami dengan nama XXX pada waktu penyerahan gasket tersebut. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama saudara. Nah, ini isi dan penutupnya, di mana di situ tertera tanggal pengirimannya dan kemudian diminta untuk pembayarannya dengan pembukaan giro. Oke, silakan disimak dan disesuaikan dengan kasus yang Anda buat sebagai latihan dan juga pelajari contoh-contoh yang ada. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menyimak materinya. Nanti kita akan lanjut kepada surat konfirmasi pesanan. Nah, simak terus materi-materi untuk pembuatan surat, insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya teman-teman semua.